Di luar Gunung Jinting, ribuan praktisi dibagi menjadi puluhan kelompok. Ada yang berdiri di atas pedang terbang, ada yang berdiri di atas kereta perang terbang, dan ada yang berdiri di darat. Bendera berkibar di depan Gunung Jinting. Pavilion Tianjian, Sekolah Duanlin Konfusianisme, Sekte Tao Te, mereka semuanya hadir. Semuanya, cepatlah, Gunung Jinting sebentar lagi tak akan mampu bertahan. Leluhur iblis Gunung Jinting pasti terluka parah, dan sekarang ia meringkuk seperti kura-kura, takut keluar. Dulu, Gunung Jinting tak akan pernah menoleransi pengganggu seperti ini. Kau benar, mereka pasti takut keluar dan bertarung. Teruslah menyerang. Dengarkan, para iblis Gunung Jinting. Kalian terkepung. Keluar dan matilah. 10 master di alam kesengsaraan jiwa masing-masing duduk tegak di kereta terbang, memejamkan mata dan menunggu penghalang itu hancur. Yo Jifeng, murid tertua sekte Tianjian, sangat berani. Ia satu-satunya yang melihat ke bawah dari langit, seolah-olah akan memimpin. Master iblis telah keluar. Hati-hati. Semua praktisi memusatkan perhatian mereka pada pintu masuk Gunung Jinting. Dipimpin oleh Luyo, 4 murid mengikuti dari belakang, berjalan perlahan. Mereka tidak menggunakan kekuatan sihir yang kuat, mereka hanya berjalan dengan cara biasa. Namun, hal ini membuat banyak praktisi bahkan tidak berani bernapas. Pria tua berambut putih ini adalah master iblis yang terkenal. Tak seorang pun berani meragukan statusnya. Ketika dia mendekati penghalang, Luyo berhenti. Jantung murid keempat, Ming Xian berdebar kencang saat ini. Mengapa tidak melanjutkan jalannya? Luyo tetap tenang. Dia tahu ini akan menimbulkan kecurigaan para penjahat, tapi itu tak masalah. Begitu musuh berhasil dipukul mundur, mereka secara alami akan menyerah. Luo Changfeng, pemimpin sekte Tianjian, tertawa terbahak-bahak dan berbicara lebih dulu. Setelah tidak melihatmu selama sebulan, Raja Iblis tampaknya menjadi lebih muda. Lelucon ini membuat semua orang tertawa. Luyo tidak menanggapinya dengan serius dan berkata dengan tenang, "Kamu pria yang berani, Chang Feng. Berhentilah berpura-pura. Kau bisa menipu para penjahat ini, tapi kau tidak bisa menipu kami. Serahkan saja dirimu dengan jujur, dan sekte keadilan akan membiarkan tubuhmu utuh," kata Luo Chang Feng. Di langit, Yo Jifeng berkata dengan suara keras, "Kalian berempat seharusnya menjadi 4 murid tersisa dari orang tua ini, kan? Gurumu sudah lama terluka parah. Tidak mudah baginya untuk bertahan sampai sekarang. Aku memberimu kesempatan untuk membuka lembaran baru dan membunuhnya bersama kami, Sekte Keadilan." Ribuan praktisi berbicara serempak, suara mereka menggetarkan langit. Tidak perlu bicara lagi, ayo serang mereka. Gelombang suara yang bergulung-gulung menyapu seluruh Gunung Jinting. Berisik sekali, Guru, aku dengan tulus memintamu bertarung. Aku tak sabar untuk menguliti bocah sombong ini hidup-hidup. Murid keempat, Ming Xian, membungkuk. Ming Xian adalah seorang master Tao sejati yang kuat di alam pengadilan ilahi. Dengan satu kaki telah setengah jalan menuju alam kesengsaraan jiwa. Murid kelima, Zhao Yu, tersenyum menawan dan berkata dengan nada sarkastis, "Anak muda, pedang terbangmu cukup hebat. Jika kau bisa menahan seranganku, aku akan mati dengan patuh. Bagaimana?" Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disaingi oleh Yo Jifeng. Luyo mengangkat tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Bagaimana mungkin para ortodoks bajingan ini memberimu kesempatan untuk bertarung sendirian?" Guru benar? Ming Xian mengangguk. "Jifeng, mundurlah." "Ya." Luo Changfeng melanjutkan. "Semua orang tahu bahwa 9 penjahat Gunung Jinting semuanya adalah pejuang sakti di atas alam istana ilahi. Menindas anak muda mungkin hanya bisa dilakukan oleh sekelompok iblis seperti kalian." Luyo berkata, "Tidak perlu melakukan itu. Benar atau salah, aku akan membuat keputusanku sendiri. Bahkan jika muridku melakukan kesalahan, aku akan menghukumnya secara pribadi. Bukan giliranmu untuk mendikte." "Kah?" Luo Changfeng dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. "Ji Tiandao, kau benar-benar lelucon. Begitu kau menghukum mereka, dunia akan hancur total. Yu Zhenghai membunuh 3.000 orang tak berdosa di Gurun Utara. Apa kau ikut campur?"
Yu Shangrong memimpin anak buahnya untuk merampok 10.000 barang berharga dari ibu kota yang secara terang-terangan. Apa kau ikut campur? Bukan hanya kau tak bisa mengendalikan murid-murid ini, kau bahkan tak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Kau telah menghancurkan semua senjata 3 sekte besar di Dayan Selatan. Kau mengakuinya? Apakah kau membunuh putri yang baru menikah dari wilayah barat dinasti Yan Agung? 80.000 orang tewas di Rongbei. Semuanya warga sipil tak berdosa. Apakah Anda pelakunya? Mata Luyo seterang obor, dan dia tetap tenang saat melanjutkan. Terus kenapa? Mereka yang bukan ras kita pasti punya hati yang berbeda. Putri wilayah barat adalah ras Rongbei, dan 80.000 mayat itu juga ras Rongbei. Kau bersimpati dan mengasihani ras Rongbei, dan hatimu pantas mati. Anda? Luo Changfeng benar-benar kesal dengan kata-kata Luyo. 9 guru lainnya pun menggelengkan kepala. Leluhur iblis tua, kalau kau punya nyali, kau harus keluar dari penghalang sekarang. Tak ada gunanya berpura-pura seperti ini. Karena kamu percaya aku berpura-pura, bagaimana kalau aku bertaruh denganmu? Kata Luyo. Keempat murid di belakang Luyo menunjukkan sedikit kekejutan di wajah mereka. Sang guru bukanlah orang yang pandai berbicara. Jika ia tidak setuju dengan lawannya, ia akan membunuhnya. Namun kini ia mencoba berunding dengan sekelompok sekte keadilan ini. Sungguh aneh. Ming Xian melirik gurunya dari sudut matanya. Kaki gurunya berdiri di dalam penghalang, dan aura serta sikapnya hampir sama seperti sebelumnya. Tetapi ia selalu merasa ada yang aneh, tetapi ia tidak dapat menjelaskannya. Temperamen guru tidak akan pernah seperti ini. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan 10 musuh sekaligus, bagaimana mungkin dia rela menjadi sasaran serangan berkekuatan penuh dari orang lain? Ini hanya bisa berarti satu hal. Guru terluka. Senyum tersungging di bibir Ming Xian. Di hadapan publik, Luyo benar-benar keluar dari penghalang. Berdiri di luar penghalang, menghadapi angin, menghadapi puluhan ribu praktisi. Luyo belum pernah melihat pemandangan sebesar ini seumur hidupnya. Bohong kalau dia bilang tidak gugup, tapi dia harus tetap tenang. Silakan, biarkan aku melihat kemampuanmu, kata Luyo. Luo Changfei melesat ke udara, dan pedang di tubuhnya berubah menjadi ratusan, berputar di udara seperti payung. Inilah jurus unik sekte pedang surgawi. Namanya kilatan pedang surgawi. Jurus ini mampu melepaskan kekuatan ratusan serangan dalam sekejap. Bahkan ahli alam kesengsaraan Yuan Shen tingkat puncak pun tak akan berani menghadapi jurus ini secara langsung. Para pengikut sekte Tianjian sangat gembira. Iblis ini sedang mencari kematian, dan dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Menjadi target berbeda dengan bertarung. Dia harus menahan setiap serangan. Tidak mungkin dia bisa selamat. Mata ribuan praktisi semuanya terfokus pada Luyo. Pedang surgawi Luo Changfeng berkelebat dan mulai mengumpulkan kekuatan. Cahaya pedang berkumpul bersama. Gu, Xiao Yuan tampak khawatir. 3 penjahat lainnya tidak segugup Xiao Jiu. Sebaliknya, mereka menonton dengan penuh minat. Murid keempat Ming Xian berkata, "Jangan khawatir, guru tidak akan mati sia-sia." Mungkin bukan ide yang buruk untuk membiarkan Luo Changfeng menguji kemampuan masternya terlebih dahulu. Xiao Yuan tahu betul apa yang dimaksud kakak-kakak seniornya, dan ini bisa dilihat dari ekspresi mereka yang tidak disembunyikan. Tetapi, Tuan sedang menghadapi jurus terkuat sekte pedang surgawi. Bahkan seorang ahli tingkat puncak di alam kesengsaraan jiwa pun tak akan berani mengatakan ia bisa menahannya dengan keyakinan 100%. Kan? Ini jelas jebakan yang dibuat oleh Luo Changfeng. Luyo tetap tenang. Dia tampak setenang anjing tua. Tetapi sebenarnya dia sangat panik. Dia terus menatap kartu item, kartu pengalaman puncak, dan blok fatal di panel. Pada saat yang sama, tetaplah buka mata dan telinga Anda. Jika diperlukan, kartu pengalaman puncak harus digunakan. Dia juga menyadari bahwa keempat pria jahat itu menjadi semakin mencurigakan. Ding, memicu misi sampingan. Hati manusia tersembunyi, biarkan para penjahat menunjukkan sifat asli mereka. Melihat tugas itu muncul, hati Luyo tergerak sedikit. Kita benar-benar diserang dari kedua sisi. Aku ini sungguh pengecut. Pada saat inilah pedang surgawi Luo Changfeng berkelebat dan kekuatan terkumpul. Mati! Wus!
Wus, wus. Ujung pedang yang berputar-putar melesat ke arah Luzhou. Gelombang energi kuat yang berputar-putar memaksa ribuan praktisi menyipitkan mata. Penglihatan mereka pun kabur. Tuan, cepat sembunyi. Xiao Yuan terkejut. Duan Museng, Ming Xian dan Zhao Yu juga menatap dengan ekspresi khawatir. Sekalipun tuannya tidak terluka, akan sulit untuk melakukan gerakan ini secara paksa. Kenapa kau melakukan ini? Orang tua, kau tidak boleh mati. Ming Xian, Zhao Yue, dan Duan Museng saling berpandangan dan mengerutkan kening. Jika dia meninggal, keterampilan dan senjata itu akan hilang bersamanya. Duan Museng dan Zhao Yu muncul, tepat ketika ratusan bilah pedang hendak berdatangan. Murid ketiga dan kelima menciptakan gelombang besar. Satu pedang diarahkan ke sang guru, dan pedang lainnya diarahkan ke pedang Luo Changfeng. Lu Yo sedikit mengernyit. Penjahat tetaplah penjahat. Apa kau takut aku mati? Jadi kau bawa harta karun itu ke dalam peti mati? Selalu ada celah? Tua undur. Duan Museng terangkat dengan seluruh kekuatannya, dan angin kencang yang diciptakannya sedikit menangkis ujung pedang dan mengarah ke penghalang Gunung Jinting. Meski begitu, kejadian setelahnya masih membuat Lu Yo merasa sedikit tidak nyaman. Lu Yo segera berbalik dan berlari kembali ke penghalang, tampak sedikit malu. Energi murid kelima Zhao Yue digunakan untuk menyelamatkan gurunya, tetapi ketika memasuki penghalang, energinya juga mengenai penghalang. Retakan muncul di mana-mana. Ada keretakan pada kekuatan penghalang Gunung Jinting, dan saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Penglihatan pulih. Lu Yo mengangkat tangannya sedikit, melirik penghalang, dan mendesa dalam hatinya. Masih ada 5 blok fatal yang tersisa dan belum dipicu, yang juga berarti tidak ada serangan yang membahayakannya saat ini. Tetapi penjahat ini benar-benar merusak hal yang baik. Aku tahu setan tua ini berpura-pura. Kamu berlari sangat cepat tadi. Aku juga melihatnya. Sungguh memalukan. Aku tak pernah menyangka leluhur iblis yang bermartabat akan benar-benar bermain curang. Ribuan praktisi menjadi lebih percaya diri. Luo Changfeng melesat maju dan berkata dengan nada merendahkan, "Apakah ini metodemu? Ini benar-benar membuka mataku." Lagi pula, bagi mereka yang mengamalkan ajaran yang benar, tidak masalah apakah setan-setan itu menggunakan tipu daya atau tidak. Tembakan yang meleset bukan masalah besar. Lu Yo tidak mengambil hati kata-kata mereka. Itu hanya omongan sampah yang sarkastis. Dia tahu situasinya kritis. Masalah internal dan eksternal. Dia melihat kartu pengalaman puncak lagi. 3 gambar, 1,5 jam. Artinya, sekali digunakan, ia harus bertindak cepat dan tegas. Murid keempat, Ming Xian, melihat ekspresi gurunya dan berkata, "Guru, kenapa repot-repot bertaruh dengan mereka? Anda begitu kuat, jika Anda bisa menahan 10 expert, sisanya hanya akan menjadi pecundang. Serahkan saja pada kami berempat. Bukankah itu sempurna?" Lu Yo sedikit mengernyit dan berkata dengan suara berat, "Apakah kamu meragukan keputusan guru?" Murid tidak berani. Lu Zhou sekarang sangat memahami pentingnya menenangkan muridnya sebelum melawan sekte keadilan. Kalau kita tidak membuat para penjahat ini berperilaku baik, saya khawatir hal berikutnya akan menjadi buruk. Kartu pengalaman puncak selalu terbatas waktunya, dan setelah waktunya habis, aku akan mengalami krisis lagi. Duan Museng, muridnya ada di sini. Berani sekali kau. Suara Lu Yo tak dapat ditahan meninggi. "Ah? Siapa yang memberimu izin untuk ikut campur dalam urusan tuanku?" Wajah Duan Museng sedikit berubah. Ia segera melangkah maju, berlutut di tanah, dan berkata, "Murid ini tahu kesalahannya. Murid ini mengkhawatirkan keselamatan guru. Si tua bangka Luo Changfeng itu sengaja mencoba menipumu. Jangan tertipu oleh tipuannya. Banyak hal yang pada dasarnya terekspos, hanya lapisan tipis kertas jendela yang hilang. Selama sebulan terakhir, Jitian Dao berusaha keras untuk bertahan, berpura-pura tenang. Namun, para murid ini bukanlah orang bodoh, dan beberapa detail telah membuat mereka curiga. Lagi pula, Lu Yo adalah Lu Yo, bukan Jitian Dao. Sekalipun ia berusaha sekuat tenaga meniru,
Ia tetap tidak bisa menangkap esensi jahat dari setiap gerakan Jitian Dao. Pada titik ini, para penjahat itu sudah menyadari bahwa sang master hanya berusaha bertahan. Jika ia hanya berusaha bertahan, maka pertunjukan ini tidak perlu dilanjutkan. Ming Xian tidak berpura-pura takut seperti Duan Musheng. Dengan senyum sinis di wajahnya, "Tuan, kenapa repot-repot? Aktingnya sudah sangat berat, sudah cukup." Kakak ketiga, bangun. Sikap Ming Xian berubah. Ekspresi hormat di wajah Duan Musheng menghilang dan dia perlahan berdiri. Murid kelima, Zhao Yu, terkekeh dan berkata, "Guru, menyerahlah. Selama guru menyerahkan teknik kultivasi dan senjatamu, kami akan melakukan semua usaha kami untuk menyelamatkan Anda." Xiao Yuan membuka matanya lebar-lebar dan berkata, "Kakak-kakak senior, apa yang kalian lakukan?" Luo Changfeng melihat para iblis saling bertarung dan tertawa terbahak-bahak. "Memang benar kita bisa bertahan dari musibah yang disebabkan oleh Tuhan, tapi kita tidak akan bisa bertahan dari musibah yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Ini pembalasan. Kamu harus siap mental menghadapi penjahat seperti itu." 5 penjahat yang pergi adalah contoh terbaik. Saya pikir bahkan tanpa kita, sekte keadilan, mengambil tindakan, iblis tua ini tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ke-10 guru itu saling berpandangan, berbincang dan tertawa. Lu Yo tidak takut ditertawakan. Bagaimanapun, ini adalah sebab dan akibat yang awalnya ditanamkan Jitian Dao. Baginya, semua ini tidak penting selama dia dapat menyelesaikan krisis saat ini. Lu Yo mengangguk, tatapannya menyapu wajah murid ketiga, keempat, dan kelima, dan akhirnya tertuju pada murid ke-9. "Xiao Jiu, bagaimana denganmu?" "Guru." Xiao Yuan tergagap. "Tidak apa-apa, katakan saja apapun yang ingin kau katakan. Aku telah hidup bertahun-tahun dan telah melihat berbagai suka duka. Ketika kakak tertua dan keduamu meninggalkan Gunung Jinting, mereka jauh lebih santai daripada kau," kata Lu Yo ringan. Yuan kecil berlutut. "Guru, saya tidak berani." Ding, selesaikan misi sampingan, hati terpendam di perut, dan dapatkan hadiah, mata kebenaran, yang memiliki efek permanen. Lu Yo tertegun. "Beberapa penjahat di depanku punya perintah khusus. Duan Musheng, alam pengadilan ilahi, loyalitas 23%, terus menurun. Ming Xian, alam pengadilan ilahi, loyalitas 15%, terus menurun. Zhao Wei, alam pengadilan ilahi, loyalitas 35%, terus menurun. Yuan di alam pengadilan ilahi, dengan loyalitas 60% dan terus meningkat. Tips: ketika loyalitas di bawah 0, mereka akan mengkhianati tuannya dan menjadi musuh. Ketika loyalitas di atas 80, mereka pada dasarnya tidak akan berkhianat. Di atas 90, mereka benar-benar loyal. Penurunan kesetiaan yang terus-menerus dari 3 penjahat pertama sudah diduga, tetapi kesetiaan Xiao Yuan justru meningkat, yang mengejutkan Lu Yo. Lu Yo sengaja berkata, "Kalau begitu, aku tidak perlu berpura-pura lagi. Aku memang terluka." Mata para murid berbinar-binar karena kegembiraan. Para praktisi yang berada di luar penghalang itu bagaikan sekawanan serigala liar, yang berharap dapat segera menyerbu penghalang itu dan mencabik-cabik iblis tua itu. Lu Yo menyadari bahwa loyalitas ketiga penjahat itu memang telah turun 5 poin. Subjeknya tiba-tiba berubah. "Tapi ini tidak berarti kamu bisa menentang tuanmu." Lu Yo menghancurkan kartu pengalaman puncak Jitian Dao. Meridian, Dantian, dan Laut Qi yang terkuras langsung terisi dan lengkap. Dengan Lu Zhou sebagai pusatnya, angin kencang bertiup. Bagaimana ini mungkin? Enggak. Duan Musheng, Ming Xian, dan Zhao Yu terlempar mundur, menyemburkan seteguk darah. Hanya Xiao Yuan yang membelalakan matanya lebar-lebar dan menatap gurunya dengan tak percaya. Energi yang kuat dilepaskan, menghancurkan penghalang yang sudah goyah. Penghalangnya menghilang. Ribuan praktisi menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Rasanya seolah seluruh dunia telah menjadi tenang. Bukankah dia terluka? Bagaimana dia bisa memancarkan aura sekuat itu? Saya melihatnya dengan jelas dalam keadaan berantakan saat dia berlari kembali ke penghalang.
Aku punya firasat buruk. Hentikan, kakiku sepertinya gemetar. 10 expert juga matanya terbelalak lebar, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Luyo menarik napas dalam-dalam dan bahkan tidak melihat ketiga penjahat itu. Senang sekali rasanya berada dalam kondisi puncak. Rasanya segala sesuatunya terkendali, dan semua orang di hadapannya telah menjadi seperti semut yang dapat diinjak-injak sampai mati hanya dengan jentikan jari. Saat Duan Museng dan ketiga orang lainnya jatuh ke tanah, mereka dengan cepat berguling dan berlutut di tanah sambil berkata, "Murid salah. Murid tahu kesalahannya. Murid mengakui kesalahannya." Darah mengalir dari sudut mulut mereka dan menetes ke punggung tangan mereka. Tampak sangat mencolok. Jari-jariku tak dapat berhenti gemetar. Saya bahkan tidak berani bernapas. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu setelah aku menyelesaikannya. Aku sarankan kamu untuk tetap di sini. Ya,